aku satu titik ngerasa hidup aku nggak guna banget, kosong banget, kok gini banget ya, Hmm. orang tua kecewa banget ya. Di situ baru hits hard, baru duk gitu ya. Karena dari aku kecil mereka sabar. Jadi jujur orang-orang kayak aku kalau nggak ada orang tua kayak mereka, aku udah pasti lost gitu ya. Hmm. Tapi nggak pernah sekalipun mereka ngecap aku. Nggak pernah mereka sekalipun bilang, kamu nakal ya, kamu bodoh ya, kamu nggak punya otak ya, kamu ini ya. Nggak pernah tuh aku dicap sebagai anak yang seperti itu. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi Halim. Dan seperti biasa hari ini kita mau belajar dari narasumber kita ya. Bagaimana kita bisa semakin dekat sama Tuhan, punya hal-hal skill-skill yang semakin berkualitas, knowledge yang nantinya bisa kita terapkan di dalam kehidupan, pekerjaan dan juga pelayanan kita. Dan hari ini narasumber kita sama seperti sebelumnya, seorang anak muda yang luar biasa yang dari usia mudanya sudah berhasil bangun bisnis dan juga cinta Tuhan melayani di gereja lokal. Mari kita sambut Brian Hai Kandani. hai. Hai Bray. Jadi di sesi pertama kita udah belajar banyak, I'm very blessed. Ya, Dan kita masuk ke sesi kedua let's nih. go. Aku percaya pasti juga banyak nih hikmat yang Amin. Tuhan titipin lewat Brian buat kita Ya. semua. Nah, Bray, aku penasaran deh. Brian kan kalau hari ini aku lihat juga di gereja kan aktif, melayani Tuhan. Kalau ngobrol juga banyak nilai-nilai firman di dalam perkataan yang Brian sampaikan. Ya. Nah, tapi Brian emang dari kecil banget udah deket banget sama Tuhan atau gimana tuh Bray perjalanan iman Brian? Wah, good question. Jadi sebenarnya lumayan perjalanan yang cukup rough ya. Dan Hmm. for konteks, aku lahir di keluarga yang very very spiritual. Papa juga pemimpin di gereja ini, papa juga berkhotbah dan lainnya. Dan bukan hanya di panggung, tapi di rumah, di kehidupan nyatanya, papa adalah a man of God, mama juga a woman of God. Jadi kita adalah family yang dibangun, fondasinya di atas firman Tuhan. Jadi bahkan dari sebelum aku lahir pun, papa dan mama sudah mendoakan anaknya di masa depan, saat dari kandungan, aku lahir sampai hari ini terus didoakan dan bahkan doa bersama. Nah, jadi aku lahir di keluarga for konteks seperti itu. Ya, saat aku kecil, aku tumbuh menjadi anak yang sangat rebel dan nakal. I do whatever I want. Pokoknya dulu nggak ada intrusive thoughts tuh. Pokoknya ada kepikiran apa langsung dilakuin. Jadi udah langganan deh papa mama bolak-balik ke sekolah, dipanggil guru, dipanggil orang tua murid, kasus demi kasus, kasus demi kasus. Mungkin supaya teman-teman di sini ada gambaran, mungkin beberapa kisah nakalnya, seberapa nakal sih Brian Kandani ini. Ya. Jadi dulu pas di sekolah, aku pernah masukin orang ke rumah sakit. Wow. Pokoknya aku ya ada sempat berantem nonjok. Dia di rumah sakit sebulan, aku hampir di sekolah ke DO 2 kali, aku jadi bandar nyontek, pokoknya tuh semua contekan aku bandarnya tuh. Jadi kan bandar biasanya nggak bisa apa-apa, tapi Ada cuma bandar bisa nyontek juga ya cuman ternyata bisa ya. ngehubungin orang, ngekonek-konekin orang, tapi bandar gets everything. Oh, wow. Ya, jadi sempat itu hampir ke DO beberapa kali. Terus cerita yang paling lucu terakhir, aku ketua geng di umur 10 mungkin. Ada ketua geng ya? Ketua geng. Dulu kan orang bingung ya, geng itu kan geng motor, geng apa. Tapi saya dulu di kompleks saya naik sepeda kecil tuh BMX. Terus di konvoi itu belakangnya ada 7 anak bocah-bocah lain. Ya kan, terus ya kadang ya jadinya ngebully orang gitu. Dan suatu hari, quote-unquote anak geng aku bilang, "Bray, aku nggak seneng nih sama satu anak di rumah ini, di komplek ini. Pokoknya aku diapa-apain deh." Dikatain. Nah, aku sebagai ketua geng kan dengan pride-nya, dengan kerennya, bawa gunting tuh ke rumahnya. Tenang, aku nggak tusuk. Nggak ada tuh sampai se-ekstrem itu. Tapi aku lihat ada mobil dia, aku baret-baret mobilnya dengan kata-kata kotor. Akhirnya ketahuan CCTV, jadi kasus besar lagi. Nah, rasanya kalau aku ceritain semua nakalnya, kayaknya podcast ini nggak habis-habis cuma ngomongin itu. Ya, jadi kurang lebih dapat ya. Dan di situ aku tetap ke gereja tiap bulan, tetap mesbah keluarga tiap malam, tapi aku ngerasa kosong aja. Mendengar tapi tidak melakukan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, di puncaknya adalah saat di pandemi, aku kan nggak bisa nakal sama orang lain, aku cuma di kamar doang. Jadinya ya aku no life sendiri. Jadi terakhir sekolahnya jadi Zoom, aku tidur jam 7 pagi. Kenapa? Nyalain sekolah dulu baru tidur. Aku baru bangun jam 5 sore, seharian aku 10 jam main Mobile Legends, terus nonton YouTube, Netflix, Instagram, pokoknya di HP baterai habis ganti iPad baterai habis ganti HP. Jadi aku nggak keluar kamar, bergaul sama orang tua, dan di titik itu aku jatuh ke dalam banyak dosa.
Dan sampai akhirnya aku menjadi ateis. Hmm. Karena aku mulai mempertanyakan Tuhan, rasanya nggak butuh Tuhan, lupa sama Tuhan gitu ya. Jadi bahkan mungkin juga duri di dalam daging papi, hati papi dulu juga mungkin pasti pernah kena. Challenge-nya adalah dia kan yang sering bawa New Life. New Life itu dimana ya dia bawa banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya gitu kan selama perjalanan hidupnya, bahkan di luar New Life pun. Nah jadi udah seperti itu yang dia lakukan, anaknya dari orang percaya jadi orang tidak percaya. Bukan cuman itu, tapi aku debatin ke papa, aku argumentasikan ke papa. Pah, kalau Tuhan ada kenapa gini? Papa kenapa harus percaya Tuhan? Jadi aku setiap hari berantemnya justru malah soal itu, dan mungkin itu salah satu hal yang challenging banget ya untuk keluarga, dan aku pun saat itu nggak sadar. Nah, sampai akhirnya aku namanya mungkin masuk point of no return-nya. Jadi 2 tahun namanya enak dan keterusan kan addiction, nggak berasa itu salah ya. Sampai akhirnya aku satu titik ngerasa hidup aku nggak guna banget, kosong banget, kok gini banget ya, orang tua kecewa banget ya. Di situ baru hits hard, baru duk gitu ya. Dan akhirnya di situ aku desperate untuk berubah. Rasanya aku hidup masih lama nih, kalau kayak gini terus kan menyedihkan banget. Karena dari dulu sebenarnya dari kecil aku anak yang ambisius. Nah, akhirnya aku desperate, aku coba segala macam hal. Aku mulai baca buku, nonton podcast, mulai bangun lebih pagi, mulai ngerjain PR, mulai nggak nyontek, mulai mau coba lebih pinter, mulai olahraga. Karena aku pengen menjadi Brian yang berubah, Brian yang lebih baik. Tapi entah kenapa setelah aku melakukan semua itu rasanya masih kosong dan tidak ada buahnya gitu. Padahal udah konsisten. Nah, aku ingat sama satu hal yang namanya doa. Karena dari kecil ditanemin doa, doa, doa. Walaupun aku masih ateis, masih belum ada imannya, aku rasa aku pengen doa bukan karena aku sayang Tuhan, tapi karena aku desperate aja. Barangkali dengan aku berdoa bisa ada perubahan. Akhirnya aku coba berdoa sekali, 2 kali, nggak ada yang terjadi. Justru rasanya aneh, malu, asing, nggak layak. Tapi aku terus aja tuh berdoa. Sampai akhirnya suatu hari aku dijamah Tuhan dan wah, benar-benar dapat perasaan yang nggak bisa dijelaskan. Sampai akhirnya Tuhan tuh beneran ada, dan sejak hari itu sampai hari ini aku bersyukur bisa terus kasihnya ke Tuhan tiap hari makin nambah. Wow. Berarti Brian ketika mulai mengenal Tuhan lagi itu di sekitar umur berapa tuh berarti? Itu artinya di sekitar umur 15-an ya. 15-an ya. Betul. Wow, berarti ketika Brian kayak udah, wah Tuhan beneran ada nih. Brian kayak ngomong ke orang tua juga kan, sebelumnya kan debat terus tuh. Terus tiba-tiba Brian ngomong gitu ke papa, saya percaya Tuhan gitu atau? Iya, dan papa juga kaget kan. Wih, kok tiba-tiba pagi-pagi nih sambil makan pagi udah baca Alkitab, udah kirim renungan ke grup keluarga. Biasanya aku yang males-males doa, aku yang naik ke kamar orang tua, ajak yuk doa bareng yuk sebelum tidur. Jadi kelihatan kan buah-buah perubahannya gitu. Iya. Nah, kalau buah-buah perubahan apa yang menurut Brian nih sangat jelas setelah Brian mulai percaya Tuhan? Kan percaya Tuhan kan itu dalam hati, tapi aku percaya kan pasti dari berkata-kata, bertindak nih ada perubahan-perubahan yang mulai terjadi tuh pas umur 15. Menurut Brian apa? Oh pasti, apalagi kan dulu aku anak game ya, kata-katanya full kotor lah. Iya, Semua yang kata-kata parah yang bisa kita bayangkan, pasti aku setiap hari ngomong. Udah jadi kayak imbuhan dalam setiap kata-kata gitu. Nggak bisa akhirin kalimat kalau nggak ada kata. Iya. Iya kan? Iya. Ya, jadi setiap kalimat pasti ada dekorasinya gitu. Nah, akhirnya ya kelihatan sih dari value aku, dari apa yang aku lakukan, mau dari hal kecil setiap hari gitu ya. Jadi dulu kan aku nggak mikir soal yang lain, aku pikir aku lakukan ini karena ini menyenangkan aku. Jadi kadang ya karena udah kenal Tuhan, aku lakukan hal yang tidak menyenangkan buat aku tapi menyenangkan buat Tuhan. Gak nyaman buat aku tapi menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi banyak pengorbanan yang dilakukan dari cara hidup, cara bicara, cara mengasihi sesama dan lainnya. Nah, tadi kan Brian kayak cerita mungkin dari dulu suka ngomong kasar, kotor, berubah dan ada perubahan-perubahan lainnya. Itu kayak at that day secara instan langsung berubah atau masih kayak lewat sebuah proses setelah kejadian itu, Brian? Tentu sebuah proses jatuh bangun. Jadi awalnya ikut Tuhan kan banyak banget tuh terikat sama hal-hal duniawi, banyak tuh. Jadi dari kata-kata kotor dan lainnya. Jadi ya kadang masih jatuh bangun juga. Tapi sekarang bedanya udah ada alarmnya. Dulu kalau ngomong kasar, lakukan dosa, terikat dengan dosa, rasanya habis lakuin biasa aja karena itu udah rutinitas. Nah, tapi sekarang kalau keceplosan, kemarin pas keceplosan jadi ada deg di hati, Roh Kudus ngomong, salah nih gitu. Jadi
makin lama kan mungkin dulu dari sehari keceplosan sekali, jadi 2 hari keceplosan sekali, seminggu keceplosan sekali kan terus diingetin makin inget. Jadinya lama-lama udah jadi habit baru, Ya. identity baru gitu. Wow. Aku lihat kan juga Brian sekarang kan luar biasa nih pertumbuhannya juga kalau ke gereja Sabtu ngeliat, wih ada Brian juga nih seringkali lagi pelayanan juga. Ya, Nah aku penasaran deh Brian apa yang bikin kamu tuh mau banyak terlibat melayani di gereja? Karena kan mungkin banyak orang yang berpikirnya kayak, oh gue punya bisnis, gue kalau misalnya pelayanan nih, wah waktu gue berkurang nih. Padahal kalau aku pakai buat bisnisku kan bisa berkembang lebih cepat. Pernah nggak kepikiran mungkin kayak gitu dan apa yang buat Brian mau merelakan banyak waktu untuk pelayanan juga? oke. Dari dulu aku pelayanan ya memang dari sebelum berbisnis dan diberkati secara karir dan finansial, masih fokus jadi pelajar aja aku udah mulai melayani. Awalnya mulai bisnis kan mungkin ya pasti awal-awal ngerintis waktu itu banyak banget tersita. Jadi awalnya challenging banget tuh untuk aku bisa keep on track di pelayanan. Tapi I still do it anyways. Kenapa? Karena ya yang pertama kan udah komitmen, konsisten, dan aku ngerasa happy sih walaupun yang kita volunteers nggak dapat bayaran. Ya jadi juga mungkin waktunya hari Minggu buat istirahat. Jadi seharian di gereja kan nggak ada istirahatnya tuh. Senin sampai Sabtu kerja, Minggu pelayanan lagi. Tapi justru in that moments yang bikin aku happy sih. Justru di tengah ketidaknyamanan itu yang membuat aku happy. Karena aku tahu aku lakukan ini bukan cuma aku doang yang senang, jemaatnya senang, Tuhan senang, dan timnya senang, dan lainnya gitu. Dan tentu di bisnis saat diberkati kan challenging juga ya untuk kita terus bisa jaga hati, jaga pride kita, dan lainnya. Dan pride itu kan sesuatu yang sangat bahaya ya, aku belajar. Ya. Jadi setiap kali aku melayani itu aku di grounded lagi gitu kan. Kalau di kantor aku jadi bos, jadi CEO, ya, orang-orang kan look up-nya to me, aku yang kasih order, aku yang make decision, leadership. Tapi kan namanya dalam pelayanan, aku masuk dari sebuah divisi, sebuah tim, aku belajar tunduk lagi dari yang awalnya di kantor mungkin ya udah setiap hari yang jadi take control, sekarang ya lihat semua orang di depan mata, aku mindsetnya ngelayanin, nggak di respect, nggak disapa balik, tetap layanin. Wow, Gitu. aku suka banget sih yang tadi Brian sampein ya. Ternyata melayani itu bisa bikin kita grounded juga ya. Karena banyak orang di luar sana mungkin karena dalam pekerjaannya jabatan udah tinggi dan lain-lain, mereka lupa cara untuk belajar rendah hati ya dan pelayanan bisa membantu dalam bidang itu ya. Betul. Dan satu life changing aku dapat soal kata pelayanan, dulu aku sempat masuk fase aku rasanya aku attach, aku lebih menyenangkan Tuhan kalau pelayanan aku di gereja lebih banyak. Jadi dulu aku sempat ambil cukup banyak sampai akhirnya akunya sendiri keteteran. Jadinya banyak pelayanan di gereja, banyak kerjaan makin terus bertumbuh. Akhirnya hubungan pribadi aku sama Tuhan jadi lebih fragile, jadinya ada beberapa bolong-bolongnya. Ya. Dan di situ aku sadar ketika aku dicerita ke mentor dan merenungi hal tersebut, aku belajar bahwa lah emangnya di workplace saya tidak melayani, emangnya di hobi saya bahkan saya tidak melayani. Jadi saya sekarang mikir, oh ternyata semakin banyak pelayanan di gereja belum tentu lebih menyenangkan Tuhan. Tapi hubungan pribadi dengan Ya. Tuhan dan gimana aku bisa hidup day by day, itu kan yang lebih menentukan pelayanan mungkin setengah hari ya di gereja. Jadi itu mungkin 1/14 ya, dari seminggu ada 7 hari, hanya 1 dari 14. Jadi gimana aku bisa hidup sisanya juga terus melayani Tuhan. Jadi mindsetnya sekarang saat aku ke kantor, gimana aku bisa layanin karyawan aku yang A, B, C, D, gimana aku bisa layanin klien aku yang ini. Jadinya happy sih sekarang hidup ngelihat apapun yang aku lakukan jadi pelayanan buat Tuhan. Wow. Gitu. Yes. Aku setuju banget sih. Jadi melayani sebenarnya bukan cuma di gereja, tapi ya kemanapun kita pergi, kita bisa melayani ya di tempat tersebut. Betul. Ya. Nah kalau dari Brian sendiri kan tadi udah dengar kayak perubahan hidupnya, maksudnya udah mau melayani di usia muda dan lain-lain. Menurut Brian, apa sih peran orang tua atau papa dan mama Brian yang membuat Brian ini tuh bisa seperti ini sekarang gitu? Meskipun dulu kan pernah bandel segala macam, tapi kan Brian jadi keinget doa dan lain-lain. Pasti ada peran orang tua juga ya. Rasanya apa sih Brian peran orang tua? Ya, setiap hari aku juga pasti berterima kasih ya sama papa dan mama, Papi Haryanto, Mami Vera. Karena dari aku kecil mereka sabar. Jadi jujur orang-orang kayak aku kalau nggak ada orang tua kayak mereka, aku udah pasti lost gitu ya. Apalagi sekarang dengan pegang uang, pegang fame, itu kan untuk nakalnya lebih fleksibel tuh, lebih punya power untuk nakal. Nah,
Tapi aku bersyukur dari aku kecil, mau aku senakal apapun, aku mempermalukan nama keluarga, mereka harus datang ke sekolah, dilihatin semua orang, dipanggil ke sini ke sana, kasus demi kasus. Tapi gak pernah sekalipun mereka ngecap aku. Nggak pernah mereka sekalipun bilang, kamu nakal ya, kamu bodoh ya, kamu nggak punya otak ya, kamu ini ya. Nggak pernah tuh aku dicap sebagai anak yang seperti itu. Yang kedua juga mereka tidak pernah memaksakan perubahan ke aku. Mereka mindsetnya menabur dan menabur dan menabur. Wow. Itu ada konsekuensi dan dimarahin, tapi mereka nggak pernah maksa. Brian, kenapa sih kamu nggak bisa jadi kayak gini? Brian, kenapa sih kamu nggak bisa jadi kayak anak teman mami yang ini yang lebih baik? Mereka nggak pernah memaksakan perubahan di hidup aku. Mereka percaya mereka tugasnya hanya menabur dan pertumbuhan datang dari Tuhan. Wow. Gitu sih. Jadi secara identity aku dari kecil whole, aman gitu. Ini sekarang saat aku berubah, fondasinya kuat juga dengan cara mereka parenting. Bahkan sampai hari ini terus dikasih masukan, terus dijaga, terus dikasihi. Jadinya aku full sebagai anak. Wow. Kalau dari Brian sendiri sebagai seorang anak, gimana caranya Brian ini membalas kasih orang tua? Sama ini versi Brian kayak gimana sih balas kasih orang tua? Jadi ya udah pasti namanya orang tua kadang kalau udah sibuk kerjaan, sibuk banyak urusan, ya waktu sering jadi masalah ya. Orang tua kan juga bukan pengangguran, kita punya aktivitas masing-masing, jadinya ya kadang aku harus korbanin beberapa hal untuk bisa sisihin waktu untuk family time secara konsisten. Mungkin yang kedua, aku udah stop uang jajan, aku mulai balikin kasih uang jajan ke mereka, walaupun jujur nggak berasa ya uang bulanan aku ke mereka, nggak seberapanya, cuman aku rasa setiap perkara kecil maka setiap perkara besar. Nah, percaya ke depannya dengan aku udah bisa bangun habit seperti ini, framing seperti ini, ke depannya ya itu aku bisa terus nambah, artinya kapasitas aku dan berkat aku juga nambah ya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga sebenarnya yang paling penting sih, mereka selalu bilang papi mami nggak peduli kamu sekaya apapun, kamu sepintar apapun di sekolah, yang penting karakter kamu, Bray. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk banggain mereka dan menyenangkan mereka bukan kasih mereka material dan lainnya, tapi gimana aku hidupin hidup aku. Karena mereka akan merasa sangat sukses dan bangga punya anak yang lakukan hidupnya, menjalankan hidupnya dengan baik sesuai firman Tuhan. Itu udah jadi kesenangan nomor satu mereka. Jadi sesimpel dengan gimana aku hidupin diri aku sendiri aja tanpa kasih banyak hal ke mereka, itu juga justru yang paling penting di mata mereka. Wow, itu benar banget ya. Jadi kita jaga hidup dengan baik, kita anggapannya jadi anak yang orang tua bisa bangga, itu sesuatu yang sebenarnya orang tua juga rindukan ya sama ini ya. Betul. Dan juga aku dengar cerita Brian, aku merasa kayak satu kata yang muncul itu adalah balance ya. Jadi di tengah Brian yang sibuk berbisnis, tapi selalu punya waktu buat keluarga, punya waktu buat saat teduh dengan Tuhan. Jadi sebenarnya sukses itu bukan tentang pokoknya uang sebanyak-banyaknya, tapi ya jaga hubungan dengan keluarga dan Tuhan juga penting sekali ya, Bray ya. Betul. Kalau misalnya Brian, apa sih ayat Alkitab favoritnya? Wah, Ada nggak, Bray? suka banget nih pertanyaan ini. Ah. Jadi aku punya satu ayat favorit, itu ada di Markus 8 ayat 36. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya, what shall a man profit if he gains the whole world but loses his soul. Jadi di ayat itu yang setiap hari aku ingat, jadi wallpaper HP, pokoknya aku terus ingat. Jadi ayat ini bilang ya, jiwa kita, hubungan kita sama Tuhan, nanti urusan surga itu menjadi kingdom of God menjadi prioritas nomor satu. Gak ada satu hal pun di dunia ini maupun seluruh dunia yang bisa menggantikan hal itu. Jadi kan gak mungkin dong kalau Revi aku tuker HP Korevi yang mahal sama uang 5.000 kan sulit ya pasti ya. Sulit. Tapi kalau aku tuker HP Korevi sama rumah, pasti Mau. gak usah mikir ngasih gitu, mau 5 HP juga dikasih. Nah jadi aku mikir gitu sih, kadang kita korbanin jiwa kita, kadang kita korbanin kingdom of God, hubungan kita sama Tuhan, bahkan untuk hal kecil, untuk godaan kecil, untuk tambahan uang sedikit, untuk kesenangan sesaat. Tapi di sini aku ingat, bahkan kita dapat seluruh dunia pun, mau seberapa banyak uang pun, seberapa banyak materi pun, akses pun, power pun, nggak ada sedikit pun yang worth it untuk kita lose our soul. Masa aku tuker untuk hal kecil gitu. Wow, itu powerful banget sih, Bray. Yes. I think it's a great reminder buat setiap dari kita juga ya, bagaimana ternyata sebenarnya Tuhan itu ada sesuatu yang paling berharga dan berkat tertinggi yang bisa kita punya ya, lebih dari sekedar pekerjaan, jabatan atau uang.
Betul. Ini yang sering kali mungkin orang-orang banyak yang suka lupa ya. Ya, ini Very juga great. terus remind aku terus. Ya, makanya kita saling ingetin juga ya. Siap. Lewat komunitas, pertemanan dan lain-lain. Ya. Nah, Bray, boleh nggak aku minta kayak satu pesan yang ada di hati Brian yang bisa Brian sampaikan juga kepada viewers kita hari ini? Ya. Jadi kalau dari aku ya apapun yang teman-teman sekarang lagi alamin, bisa senang, tidak senang, bisa lagi sukses banget ataupun lagi struggling, apapun yang dialamin, mungkin pesan dari aku adalah untuk tetap grounded in God sih. Jadi di mana ya fokus kita terus untuk menyenangkan Tuhan, justru saat ada masalah itu adalah opportunity kita untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan akan dimuliakan di weakness kita, di hardship kita. Jadi selalu kata kuncinya adalah opportunity sih. Kalau kita lagi marah, itu opportunity kita untuk sabar. Kalau kita lagi ditipu, itu opportunity kita untuk mengampuni. Kalau kita lagi sukses, itu opportunity kita untuk humble. Jadi apapun yang terjadi depan mata, itu adalah selalu opportunity untuk sebuah cara, salah satu cara lagi untuk menyenangkan Tuhan setiap saat. Yes, maka itu teman-teman semuanya, apapun keadaan kamu, atau mungkin keadaan keluargamu, orang tuamu, anakmu, mungkin hari ini lagi nggak baik-baik aja, mungkin masih jauh dari Tuhan. Tapi kita dengar lewat kesaksian Brian ya, bagaimana meskipun dulunya, masa lalunya ada hal-hal yang kurang baik, tapi Tuhan masih bisa menyelamatkan, Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa menjadikan semuanya indah, dan pada akhirnya Tuhan pakai untuk menjadi blessing yang luar biasa. Dan aku percaya kalau itu yang dialami di dalam keluarganya Brian, begitu pula yang bisa dialami dalam hidup kamu dan keluargamu. Maka itu jangan lupain Tuhan, terus datang kepada Dia, maka kamu akan lihat keajaiban terjadi bagi hidupmu dan juga melalui hidup kamu. Oke, jadi itulah sesi kita hari ini. Aku percaya kita semua udah diberkati. Maka itu buat teman-teman juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, bunyikan tombol loncengnya supaya nanti kalau misalnya ada video-video podcast lainnya, teman-teman juga bisa dapat notifikasinya, kalian bisa ikuti dan juga bisa diberkati. Dan jangan lupa juga untuk share, forward kepada teman-teman yang lainnya. Jadilah saluran berkat juga supaya teman-teman dan keluarga kita yang lain juga bisa belajar dan mengalami perubahan hidup. Oke, itu aja dari sesi kita hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. God bless you and see you next time. Bye-bye semuanya. Banyak anak-anak muda ya yang udah ikut sama Tuhan, kadang punya misinya sendiri. Dia bilang, jangan salah Bray. Orang yang takut akan Tuhan justru hidupnya lebih bebas. Walaupun aku manusia dan aku bisa kecewa, tapi saat aku mengambil keputusan untuk menjadi family cell leader, aku udah hilangin sih dari kamus aku. Jadi apa arti kecewa? Apa arti disakiti?